Empat pemain keturunan debut di laga kontra Vietnam. JIZ bantu Venezia permalukan Palermo. FIFA ubah format Piala Dunia U17. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Induk sepak bola tertinggi di dunia, FIFA baru saja mengumumkan bahwa Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2025. Melalui laman resminya, FIFA juga mengubah format Piala Dunia U17. Dia menambah jumlah peserta dari 16 negara kini menjadi 48 negara dan dihelat setiap tahun. Adapun hingga 2029 mendatang bakal berlangsung di Qatar. Diketahui Piala Dunia U17 terakhir kali dihelat pada tahun 2023 di Indonesia. Hal itu sekaligus menjadi momen bersejarah bagi Indonesia karena berhasil tampil untuk pertama kali di ajang sebesar Piala Dunia berkat status tuan rumah. Hanya saja timnas Indonesia U17 gagal lolos dari babak fase grup. Tim asuhan Bima Sakti mengakhiri perjuangan dengan bertengger di peringkat ketiga grup A. Bek timnas Indonesia Justin Hapner punya alasan tersendiri memilih melanjutkan karir di Liga Jepang. Menurut Hapner, kepindahannya ke Jepang sudah cukup tepat. Pasalnya, Cerezo sudah mempersiapkan semuanya sebelum dia memutuskan melanjutkan karir di sana. Apalagi di Jepang masih awal musim dan tim yang bermarkas di Yodoko Sakura Stadium itu berada di posisi 6 klasemen sementara. Pemain berusia 21 tahun ini pun menambahkan sebelum memilih Cerezo, sebenarnya sudah ada beberapa tawaran yang masuk. Bahkan sudah ada tim dari Eropa dan Asia yang memberikan tawaran. Namun Hapner menilai, Liga Jepang masih cukup bersaing saat ini, bahkan lebih baik dari beberapa kompetisi di Eropa. Hapner sendiri optimis bisa berkembang jadi lebih baik bersama Cerezo. Pemain serba bisa tersebut siap berjuang untuk mendapatkan banyak menit bermain di sana. Selain itu, masih ada peluang untuk kembali ke Wolves karena statusnya merupakan pemain pinjaman. Persebaya Surabaya memberikan update kondisi kiper timnas Indonesia Hernando Ari belakangan ini yang dibeli cedera. Menurut pelatih kiper Persebaya, Benjamin Van Breukelen, kondisi Hernando mulai membaik dan sudah mengikuti penuh 2 latihan terakhir tim Persebaya. Sang pelatih kiper akan terus memantau perkembangan penjaga gawang asal Semarang andalan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 itu, yakni sampai ke arah positif. Meskipun akibat dari cedera bahu yang dialami membuatnya harus absen juga dalam 2 pertandingan internasional bersama dengan timnas Indonesia melawan Vietnam, tepatnya pada tanggal 21 dan 26 Maret mendatang. Sementara itu, pelatih kepala Persebaya Paul Munster memastikan akan menurunkan Hernando Ari lagi di bawah mistar gawang jika kondisinya memang sudah siap 100%. Munster merasa tidak khawatir karena tim memiliki penjaga gawang yang cukup mumpuni, seperti Andika Ramadhani yang telah menggantikan Hernando Ari di beberapa laga terakhir. Mantan pelatih timnas Thailand Kiatisuk Senamwang menjagokan timnas Vietnam ketimbang timnas Indonesia jelang pertemuan keduanya di SUGBK pada 21 Maret nanti. Tak heran jika pelatih berusia 50 tahun itu mendukung Vietnam. Pasalnya saat ini Kiatisuk sedang melatih klub Liga 1 Vietnam, yakni Chan FC. Ia juga merasa bertanggung jawab atas performa anak-anak negeri Paman Ho karena terdapat 8 pemainnya yang dipanggil. Vietnam sendiri bisa dibilang dalam kondisi pincang. Pasalnya cukup banyak pemain mereka yang sedang dihantui cedera, seperti Pham Tuan Hai, Duan Van Hau, Dang Van Lam, Nguyen Tuan An, dan Kue Ngoc Hai. Lain cerita dengan timnas Indonesia yang menurunkan skuad terbaik dengan dihuni oleh 10 pemain keturunan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dipastikan kehilangan 2 pemain kalau menghadapi Vietnam mendatang. Selain Sein Patinama, Kapten Asnawi Mangkualam juga dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Garuda. Asnawi tak bisa memperkuat Indonesia di laga pertama kontra Vietnam pada 21 Maret mendatang karena akumulasi kartu kuning. Sementara Sein Patinama sudah tak dipanggil Sintayong karena tengah dibekap cedera. Situasi tersebut membuat timnas Indonesia kehilangan 2 bek sayap andalan di sisi kanan dan kiri. Untungnya tim Merah Putih memiliki kedalaman skuad yang baik berkat kehadiran pemain keturunan. Untuk pos bek kanan yang ditempati Asnawi, Sintayong punya opsi untuk memainkan Sandy Walsh. Selain itu, skuad Garuda masih punya Yaakob Sayuri yang juga kerap tampil di posisi tersebut. Sementara di bek sayap kiri, selain Pratama Arhan, Sintayong masih punya Nathan Jeon yang belum lama ini merampungkan proses naturalisasi.
Bek anyar Timnas Indonesia JSS memiliki modal apik jelang debut menghadapi Vietnam pada 21 Maret mendatang. Bek berusia 23 tahun tersebut baru saja membawa Venezia kembali meraih 3 poin kalau menghadapi Palermo dalam laga lanjutan Serie B atau Liga 2 Italia 2023-2024. Bermain sejak menit pertama, peran JSS tak tergantikan hingga akhirnya meraih kemenangan dengan skor 3-0. JSS sendiri masuk dalam daftar 27 pemain yang akan berkumpul di tanah air mulai besok 17 Maret. Agenda latihan pertama akan digelar 1 hari setelah pemain dikumpulkan. JSS sempat mengaku tak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia. Selain itu, JSS juga mengaku bangga jika diberi kesempatan membela lambang Garuda di dada. Center back dengan postur 191 cm tersebut siap membela tanah air leluhurnya. Sementara itu, Venezia melalui laman resminya telah memberikan dukungan kepada JSS untuk bergabung dengan skuad Garuda dan berharap pemain belakang mereka tersebut bisa meraih kesuksesan. Timnas Indonesia kehadiran 4 wajah baru menjelang laga melawan Vietnam dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu di antaranya adalah JSS yang proses perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia telah rampung sejak Februari lalu. Selain JSS, ada nama-nama baru lainnya seperti Nathan Jeon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Keempat pemain baru ini dijadwalkan akan berkumpul di Jakarta bersama yang lain pada 17 Maret besok. Kendati demikian, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun baru akan menjalani sumpah WNI pekan depan. Untuk itu keduanya berpeluang debut di laga kedua kontra Vietnam yang akan berlangsung di Hanoi pada 26 Maret mendatang. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll akan melepas Rizky Ridho ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya Rizky Ridho akan dilepas usai Persija menghadapi Persik Kediri, tepatnya pada pekan ke-29 Liga 1 musim ini. Thomas Doll mendoakan Ridho agar bisa tampil dengan performa terbaik selama memperkuat tim nasional. Pasalnya hal tersebut akan berdampak positif bagi pemain jika nantinya kembali bersama klub dalam kondisi baik. Pelatih berkebangsaan Jerman itu pun berharap Ridho bisa kembali ke skuad Macan Kemayoran dengan kondisi tidak cedera. Sebab ex-Persebaya Surabaya itu adalah sosok penting di lini belakang tim kesayangan Jackmania tersebut. Founder Football Institute sekaligus pengamat sepak bola Budi Setiawan mengapresiasi keseriusan PSSI dalam mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keseriusan PSSI itu dibuktikan dengan dilakukannya percepatan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan seperti Nathan Jeon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Nathan bahkan sudah diambil sumpah sebagai WNI atau warga negara Indonesia pada Senin malam atau saat bertepatan dengan libur nasional yakni Hari Raya Nyepi. Namun hal berbeda dilihat oleh Budi Ari, pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Menurutnya pelatih asal Korea Selatan tersebut terlalu banyak mengeluh. Bahkan Budi menyayangkan pernyataan Sintayong yang tidak percaya diri, Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam, baik di Jakarta pada 21 Maret maupun di Hanoi pada 26 Maret. Budi menilai 2 laga kontra Vietnam ini harus jadi bahan evaluasi PSSI terhadap Sintayong. Kontrak pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu akan habis pertengahan tahun ini. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.